Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Niken Aulia Rahman dengan nama ilmiah Hesperoyuka dari kelompok 9 yaitu Pinase dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berasal dari Bandung, juga berdomisili di Bandung. Kali ini saya akan memenuhi tantangan satu biota, yaitu membuat esai juga mempresentasikannya. Dengan esai yang saya buat yaitu berjudul Teknologi Pembelajaran Biologi. Langsung saja kepada pemaparan esai saya, yaitu berjudul Teknologi Pembelajaran Biologi. Teknologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekni yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logia yang berarti kata, studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Teknologi is the application of knowledge for a practical purpose. Maksudnya, teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis. Definisi yang lebih formal diberikan oleh Gabriel Reid dalam New Bait dan kawan-kawan, di mana dikatakan bahwa teknologi adalah the systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks, yaitu aplikasi sistematis dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisasi lainnya untuk tugas-tugas praktis. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang terjadi antara siswa dengan guru. Dalam proses pembelajaran tersebut ada interaksi yang intens antara siswa dan guru. Siswa sebagai pelaku utama atau subjek pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator yang mendampingi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, seharusnya siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang mampu mengerti materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikatnya belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Teknologi pembelajaran merujuk pada pembelajaran sebagai tujuan dan pengawasan dalam pembelajaran tersebut. Kawasan teknologi pembelajaran realisasinya berkedudukan di dalam kelas. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran, sumber belajar berperan secara langsung. Sumber belajar secara sengaja dirancang, disiapkan, dan disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan belajar peserta didik. Teknologi pembelajaran adalah suatu praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber untuk belajar. Teknologi pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah. Guru dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dipandang perlu untuk menerapkan 5 kawasan teknologi pembelajaran, yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pengelolaan, kawasan pemanfaatan, dan kawasan penilaian. Namun tidak semua guru sanggup memenuhi kelima kawasan teknologi tersebut, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan pembelajaran. Lalu selanjutnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai media dan sumber pembelajaran biologi. TIK memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi berfungsi sebagai alat atau tools. Dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran. Misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, dan sebagainya. Lalu yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi.
Lalu yang ketiga, teknologi digunakan sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran atau literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam pembelajaran biologi, potensi TIK ditujukan kepada upaya memperjelas konsep agar tidak terlalu verbalitis, mengatasi hambatan ruang, waktu, dan daya indera, mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah, melibatkan seluruh warga belajar, dan mengkondisikan munculnya persamaan persepsi dan pengalaman belajar siswa. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran biologi yang kedua yaitu pembelajaran biologi berbasis multimedia. Multimedia pembelajaran telah digunakan sebagai sarana pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pembelajaran digital. Dewasa ini, pemanfaatan teknologi pembelajaran yang berbasis multimedia terus meningkat. Hasil-hasil penelitian membuktikan hal tersebut termasuk pembelajaran untuk bidang ilmu biologi. Studi ini bertujuan memberikan mini review terkait dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang berbasis multimedia untuk pembelajaran biologi. Lalu yang ketiga, pemanfaatan teknologi pada mata pelajaran biologi kelas 10. Yang pertama, pengamatan terhadap guru biologi SMA ASISI pada kawasan pengembangan. Hasil penelitian ini menampilkan bahwa guru menggunakan peralatan mekanik berupa LKS, elektronik, dan mikroprosesor yang dikendalikan oleh laptop serta menggunakan perangkat audio untuk pengeras suara. Lalu yang kedua, pengamatan terhadap guru biologi SMA ASISI pada kawasan pemanfaatan. Dalam memanfaatkan sumber belajar, guru SMA menggunakan buku pembelajaran yang disediakan oleh penerbit dengan membaca kata pengantar dan daftar isi, tetapi tidak memanfaatkan indeks yang tersedia. Yang ketiga, pengamatan terhadap guru SMA biologi pada kawasan pengelolaan. Guru telah mengelola proyek desain dan pengembangan pembelajaran dengan mengelola perencanaan, monitoring, pengendalian dan perencanaan proyek desain, serta pengembangan pembelajaran. Yang keempat, pengamatan terhadap guru biologi SMA pada kawasan penilaian. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru menanyakan permasalahan yang dihadapi pembelajar, kepemilikan penilaian acuan patokan yang mengukur penguasaan pengetahuan dan pengukuran sikap, tetapi tidak dilakukan untuk mengukur keterampilan dan menggunakan nilai formatif tetapi tidak mengukur penilaian sumatif. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran biologi selanjutnya yaitu teknologi biologi sel dalam dunia kedokteran modern. Biologi sel adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel yang merupakan unit dasar suatu kehidupan. Prinsip-prinsip biologi sel yang digunakan untuk kepentingan manusia dapat diterapkan dalam bentuk bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari bioteknologi konvensional dan modern. Sistem biologi telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu biologi, di antaranya biologi di bidang kedokteran. Sebelumnya, banyak permasalahan terkait kedokteran yang tidak dapat ditemukan pemecahannya, seperti pengobatan berbagai macam penyakit yang saat ini semakin kompleks. Melalui perkembangan biologi yang mencangkup berbagai cabang ilmu seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi, saat ini banyak persoalan kedokteran yang telah ditemukan jawabannya. Selain di bidang kedokteran, bioteknologi banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Misalnya di bidang pertanian untuk mengembangkan hasil panen, bioteknologi di bidang peternakan untuk mengembangkan teknik breeding hewan, bioteknologi pangan, juga di bidang kedokteran. Perkembangan kemajuan teknologi biologi sel dalam menunjang perkembangan dunia kedokteran diawali dengan penemuan kromosom, dan sampai saat ini bioteknologi di bidang kedokteran masih berkembang. Perkembangan bioteknologi kedokteran di masa depan akan semakin meningkat sejalan dengan adanya penemuan-penemuan baru di dunia kedokteran. Sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi di bidang kedokteran juga semakin maju dengan penggunaan biomolekuler untuk kebutuhan manusia. Bioteknologi modern dalam bidang kedokteran berperan penting dalam diagnosis, pengobatan, dan rekayasa genetik. Contohnya itu ada rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, dan sebagainya. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.